Karena memang benar-benar itu sempat saya pasang tali di dermaga untuk check and check out. Hampir 2.000 mencapai 3.000 Per akhir pekan tuh. Iya, itu sempat terjadi di Pulau Harapan. Karena memang banyaknya wisata, memang kesadaran untuk berwisata masih kurang, Bang. Artinya untuk sampah, terus kerusakan karang. Makanya itu kita imbangin. Nah, kalau memang satu karang itu ada 50 kapal, berarti 50 orang yang lempar jangkar dong. Betul. Berarti 50 orang yang rusakin karang. Halo teman-teman ngotrek, ketemu lagi dengan Bang Ngotrek. Hari ini kita ada di Pulau Harapan. Sudah duduk bersama kita Bang Junaidi atau lebih dikenal dengan Bang Onel. Assalamualaikum Bang Onel. Waalaikumsalam. Ya, Bangku. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bang. Aduh, pakai selaman saja. Iya, biar lebih, kan udah lama gak ketemu juga, Bang. Bang Onel, Ngotrek berkunjung ke Pulau Harapan. Oke. Spesial khusus ingin ngobrol dengan Bang Onel. Siap, insya Allah siap. Iya. Jadi nanti kita bahas sesuatu yang mungkin menjadi inspirasi dan aspirasi teman-teman ngotrek, pemirsa setia ngotrek. Ada apa di Pulau Harapan? Perlukah ada pembenahan atau peningkatan? Gitu Bang Onel. Siap. Bang Onel, saat ini aktivitas siapa? Oke, untuk saat ini aktivitas saya sendiri, saya selaku agent travel juga. Terus kita juga penyedia jasa homestay juga. Terus kebetulan saya ketua Pokdaris Bintang Harapan Pulau Harapan, yang notabene memang lebih ke wisata. Oke. Makanya Minum dulu ya Bang Onel. oke, santai aja. Orang ngerokok aja. Iya. Terkait kalau tadi abang saya ini bertanya terkait pemenahan kemajuan terkait untuk Pulau Harapan itu sendiri, banyak sekali Bang sebenarnya, Bang. Banyak ya? Iya, Lewat dari 10 jari jangan. bisa jadi. Tapi satu aja lah, Satu yang fokus aja lah. aja. Jadi kita benahi satu-satu, itu selesai jadi baru yang lain. Ngomong-ngomong bicara sahabat ngotrek nih, Iya. saya juga sama tuh, keren juga nih ngotrek nih. Karena memang hal ngotrek itu kalau untuk di telinganya Nggak ditanya ngotrek tuh apa nih. masyarakat memang udah nggak asing, Bang. Iya, ngotrek dapat pancingnya 1 bisa 5 bisa 6 kan, Bang. Iya. Padahal sudah nggak ditanya lagi, Nggak tapi ditanya kalau mau lagi. jelasin Jelasin aja. Ya, jelasin Artinya Bang Onel. ngotrek itu memang sekarang sedang dibumingkan ini Bang Purkon. Karena memang kata ngotrek itu memang udah nggak asing lagi di telinganya masyarakat, khususnya Pulau Seribu. Terus terkait yang tadi Bang Purkon bilang untuk pembenahan, ya sebenarnya cukup banyak. Tapi satu yang kita ambil. Tapi jangan Bang Purkon. Bang Kan kita lagi di ngotrek, Bang Ngotrek. Bang Ngotrek. Oke, Bang Ngotrek. Terutama karena memang backgroundnya saya di wisata, Bang ya. Oke. Bang Ngotrek. Jadi yang saya lihat dari 2019, dari jauh sebelum itu memang wisata, khususnya wisata yang berbasis masyarakat, khususnya di Harapan memang wah sempat booming, Bang. Iya. Kebetulan Pokdarus itu sempat mengelola wisatawan untuk kepulangan tiketing. Pada saat itu kita kerja sama pemilik kapal, kita duduk bareng sama tokoh masyarakat, agent travel, para tour guide. Jadi supaya dengan boomingnya wisata yang khusus di Pulau Harapan ini, biar berdampak adanya restribusi buat masyarakat itu sendiri, sepertinya sosial, untuk masjid, yayasan dan yang lainnya. Itu sempat berjalan. Karena memang benar-benar itu sempat saya pasang tali di dermaga untuk check and check out. Hampir 2.000 mencapai 3.000 Per akhir pekan tuh. Iya, itu sempat terjadi di Pulau Harapan. Karena memang Pulau Harapan ini wisatanya memang cukup unik. Kalau dibilang wisata Pulau Harapan pantai, memang kita nggak ada pantai. Iya. Kita memang yang saya kumpulkan di 2021 itu total homestay semua ada 111 homestay. Oke, di Pulau Harapan. Di ya. Pulau Harapan.
Jadi itu bisa menampung sekitar 1.500 sampai 2.000. Kalau udah 2.000 lebih, itu pun udah yang namanya rumah masyarakat itu bisa sampai dipakai buat bisa dimanfaatkan untuk penginapan wisatawan. Saking bludaknya tamu. Tapi masyarakat welcome ya? Welcome, alhamdulillah sih. Nah terus makanya terkait untuk pemenahan, terutama memang yang diharapkan ini mungkin kalau kita lihat ke sana memang ada namanya itu tempat berkumpulnya taman bermain, dibilangnya taman terpadu. Nah memang sejauh ini ya yang saya lihat memang belum ada perbaikan sih. Ya memang sih kita wajarin dalam 2 tahun ini memang lagi pandemi. Tapi dengan pelan-pelan normal ini, harapan kami khususnya pemuda pelaku wisata memang harus cepat-cepat memang harus dipikirkan, terutama mungkin nanti dari pemerintah setempat. Ya sebenarnya ini bukan jauh dipandang, di depan mata ini Bang, ikon yang di depannya. Iya. Ya sementara ini jadi pusat interaksi untuk wisatawan. Sebelumnya memang ada Air Petra, dibilangnya taman terpadu itu kalau bahasa keren ini alun-alun ya Bang. Alun-alun Pulau Harapan. Alun-alun Pulau Harapan. Ya mungkin itu terbentur sama program pemerintah, adanya bangunan Air Petra. Jadi semakin kemarin nih tempat untuk berkumpulnya, berinteraksi antara travel, agent travel, tour guide sama wisatawan, memang kita kurang ruang lingkup Bang. Makanya ruang untuk itu terbatas lah ya. Iya. Tapi masih ada space di situ, paling tidak ya kalau ada perbaikan, paling tidak kan ada kenyamanan buat wisatawan itu sendiri Bang. Iya. Teman-teman ngotrek, Bang Onel ini memang sudah lama istilahnya bersama teman-teman masyarakat di sini, pemuda di sini menggerakkan nadi pariwisata di Pulau Harapan. Bang Onel ini juga cukup vokal ketika menyuarakan terkait dengan bagaimana wisatawan atau wisata di Pulau Harapan ini meningkat. Termasuk katanya kemarin juga sempat mengusulkan supaya ada pembenahan Pujasera. Ya, itu bagaimana tuh Bang Onel tindak lanjutnya? Ya kemarin sih yang kita angkat pada saat musrim Bang, itu memang pembenahan Pujasera itu sendiri, karena memang jujur sih memang kalau kita lihat kondisi sekarang Bang, memang udah nggak layak Bang. Ya dari atap-atapnya memang udah banyak yang roboh juga. Itu dibangun oleh pemerintah atau swadaya masyarakat? Pemerintah Bang. Makanya yang di sisi sebelah barat. Makanya kita juga udah dorong di Muslimbang itu, ya kemungkinan karena memang pandemik Bang, ya kita juga nyadarin ya mungkin dengan alhamdulillah mudah-mudahan pandemik ini walaupun sekarang di Jakarta udah mulai ada, mudah-mudahan terus mengikis, kalau bisa mah jangan sampai udah nggak ada dah. Kalau bisa mah beres semua tuntas, karena memang pengaruh sekali Bang. Betul. Terutama untuk wisata, khususnya di Pulau Seribu itu dampaknya sangat terasa sekali Bang. Lagi gegap gempita wisata dihantam pandemi langsung itu mati suri Bang. Mati suri. Tekeper kata orang Pulau. Tekeper. Tapi kan setiap ada musibah ada hikmah di belakang. Betul. Mungkin setelah ini teman-teman ngotrek, pandemi tidak ada, wisata Pulau Harapan lebih berkembang pesat. Ya kan? Kemungkinan kalau yang tadi Abang Ngotrek ini bilang setiap di situ ada musibah, di belakangnya ada berkah dan hikmah. Ya mungkin karang dan laut dan pasir putih mau istirahat Bang. Betul, bisa jadi. Ngaplay, capek gue setiap minggu. Bijak sekali Bang Onel. Iya, mungkin seperti itu Bang. Biar ikan-ikan yang biasa dibawa main teman-teman wisatawan pada saat snorkeling besar dikit gitu. Betul. Betul. Jadi kita kalau berbicara soal Pulau Harapan pasti banyak harapan. Harapan dong Bang. Iya. Cuman bukan harapan palsu Bang. Harapan yang menjadi yang baik lah. Kebaikan, baik itu buat masyarakat maupun teman-teman wisatawan yang ingin ke Pulau Harapan. Bukan hanya harapan di sini, tapi bukti wisata yang patut dikunjungi, keramah tamahan masyarakatnya, kearifan lokal. Terus
Kita kembali ke apa sih yang mau akan dilakukan, bagaimana wisata Pulau Harapan ini lebih berkembang. Itu kan ada keterkaitan dengan metode promosi, ya kan, memperkenalkan. Nah, kira-kira teman-teman tour guide nih, teman-teman pelaku jasa wisata yang di sini apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan untuk mempromosikan Pulau Harapan? Kalau untuk promosi sih khususnya agen dan pelaku wisata khususnya di Pulau Harapan dan lebih khususnya di Pulau Seribu, sebenarnya sih sudah hampir 80% mereka sudah maksimal Bang. Artinya perkenalan untuk di media, di YouTube, di Instagram, bikin website, ada pelatihan-pelatihan. Terus kemarin juga kita ada pelatihan K3K untuk pemandu, itu keselamatan ya. Terus yang lebih ampuh lagi memang rekomendasi dari teman ke teman itu memang salah satu untuk mempromosikan itu. Maksudnya setelah teman-teman wisatawan datang ke pulau, mereka menikmati ke Pulau Harapan ya. Pulau Harapan. Mereka menyampaikan ke temannya, ayo berwisata ke Pulau Harapan gitu ya. Coba Bang Onel ajak yang teman-teman wisatawan yang dulu jadi customernya Bang Onel. Boleh lah, boleh. Iya. Ya artinya teman-teman yang pernah main kemari kebetulan memang di khususnya di Harapan ini kita sudah terbuka juga, artinya sudah mulai netral juga. Jadi wisatawan khususnya di Pulau Harapan kita udah siap buka, udah sekitar dari 1 bulan yang lalu kita udah siap. Teman-teman Ngotrek, ini salah satu bagaimana kita mempromosikan. Meskipun harus ada ikut campur pemerintah, dalam hal ini Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masyarakat pun punya kewajiban. Pelaku wisata punya kewajiban untuk terus menggemakan wisata di Kepulauan Seribu. Karena dari wisata itu ya banyak lah peningkatan secara ekonomi. Benar. Wisata jalan, nelayan juga bisa mendapat manfaat karena kapal-kapalnya disewa buat buat snorkeling, buat mancing. Kan ada bahasanya kan begini, kalau kata pemerintah pertama itu kan nelayan oke, wisatawan yes. Yes, ya. Itu zaman eranya Pak. Eranya ya. Jadi silakan. Tapi ada satu lagi Bang, kadang-kadang ini sering terlupakan, khususnya untuk pelaku wisata. Ya mungkin dari apa yang pernah khususnya kami pemuda, terutama kebetulan saya juga ketua Pokdarwis Pulau Harapan, Bintang Harapan, memang banyaknya wisata, memang kesadaran untuk berwisata masih kurang Bang. Artinya untuk sampah, terus kerusakan karang. Makanya itu kita imbangin. Makanya mungkin dari prokes ini, di Ngotrek ini, kita menghimbau juga pada teman-teman khususnya agen travel, pelaku wisata, untuk menyadarkan wisatawan yang ada. Karena memang yang kita jual ini laut sama karang, Bang. Betul. Karena memang apa yang pernah kita lakukan, seperti kita snorkeling di Pulau Macan atau di Pulau Kayu Angin Genteng, Kayu Angin Bira. Nah, kalau memang satu karang itu ada 50 kapal, berarti 50 orang yang lempar jangkar dong. Betul. Berarti 50 orang yang rusakin karang. Makanya kita sempat udah lakukan yang namanya itu tambat labu, Bang. Dibuat semacam pengikat yang ramah. Kalau bahasa orang Pulunya mah pelampung. Di Kamatali. Iya. Jadi situ tambat labu atau moreng bui. Bahasa keren moreng bui. Jadi setiap kapal yang nyandar mau snorkeling, jadi dia nggak mesti harus buang jangkar. Betul. Kadang-kadang itu masih ada kurang kesadarannya dari, ya nggak tahu apa mungkin dari pelaku orang pulaunya sendiri. Kadang talinya diambilin Bang, baru seminggu saya taruh dia hilang. Ya artinya mungkin dengan saya buka lagi di kontrak ini, artinya biar berkesinambungan antara wisatawan sama apa yang kita jual, biar selalu lestari Bang. Wisatawan berjalan baik, alam juga terjaga. Karena yang dijual ya itu alamnya ya. Terus satu lagi, pada saat nanti abang ngotrek, punya anak, punya cucu, terus sekarang udah rusak, apa yang mau dijual Bang? Betul. Rehabilitasi karang. Iya, gitulah. Ini kan ada proyek itu rehabilitasi. Artinya yang penting
wisata jalan, ekonomi semakin meningkat, alam tetap terjaga, Betul. selalu lestari. Betul, luar biasa. Gitu. Kayaknya bisa jadi hostnya Ngotrek nih. Bang. Siap, siap. Semangat sahabat Ngotrek. Jadi teman-teman Ngotrek, nanti di channel YouTube Ngotrek juga akan ada satu playlist yang akan mengangkat wisata-wisata, keunikan-keunikan, potensi-potensi wisata yang ada di Kepulauan Seribu. Lanjut Bang Onel. Siap. Lanjutnya cuma closing statement nih, tapi jadi biasanya kita di Ngotrek tuh harus ditutup dengan harapan. Oke, Bukan Pulau Harapan, tapi harapan, keinginan lah ya. Kira-kira dari apa yang kita bicarakan tadi, apa harapan terbesar yang ingin Bang Onel wujudkan ke depan? Sebenarnya sih harapan mah nggak terlalu muluk-muluk Bang. Karena memang wisata berjalannya ini memang wisata yang berbasis masyarakat ini by step, pelan-pelan. Memang dari masyarakat itu sendiri. Ya paling tidak campur tangan pemerintah khususnya Parekraf itu paling tidak kita didampingin karena memang potensi wisata itu sendiri tanpa adanya memang kita sudah berjalan apalagi kalau didukung sama pemerintah setempat terkait wisata yang sedang booming itu akan lebih maksimal lagi. Iya. Jadi segala potensi yang dimiliki baik itu masyarakat, pelaku jasa wisata, para regulator ya yang punya kebijakan, pemerintah terkhusus ke suku dinas Parekraf ya, bisa. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu dari Parekraf ini kebetulan kita juga sedang ada pendampingan Bang. Betul. Pendampingan dari untuk catering, UKM, terus kita lagi ngedata juga untuk kelayakan homestay jadi kita ada lima kali pertemuan itu kita sedang ada pendampingan sekelas homestay ASEAN. Betul. Alhamdulillah itu Bang. Ada mungkin ujungnya sertifikasi atau bisa jadi. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk percontohan Bang. Jadi Pulau Harapan ini salah satu percontohan item-item pendukung pariwisata di Kepulauan Seribu khususnya ya berkelas lah gitu ya. Jadi pelayanannya minimal bintang 4 lah. Bintang 4. Kalau teman-teman wisatawan cari hotel mungkin di Pulau Seribu tidak ada. Masyarakat Kepulauan Seribu di pulau-pulau wisata permukiman ada. Pulau Harapan salah satunya mereka punya usaha misalnya kayak homestay ya, penginapan. Terus akan ditingkatkan pelayanannya mungkin melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Sudin Pariwisata. Sekiranya sudah banyak yang kita bicarakan Bang Onel. Iya betul, sebetulnya masih kurang Bang. Masih kurang ya? Iya. Ya nanti kita cari waktu yang baik lagi. Siap, Bang. Mungkin sambil di atas perahu ya. Iya betul, sambil ngopi ngotrek. Iya, menjepret. Iya. Habis itu ditumis ya kan. Tumis. Pindahlah bujel kalau begitu. Iya. Pindah bujel. Siap. Inti dari semua itu kita tetap mensyukuri apa yang ada di Kepulauan Seribu. Harus. Inti dari pembicaraan saya dengan Bang Onel, Ketua Pok Darwis atau Bang Junaidi. Kenapa nggak Bang Junet bukan Bang Onel? Bang Junai. Bang Junet. Harus ada keselarasan, keseimbangan antara aktivitas pariwisata dengan menjaga kelestarian alam. Karena yang dijual dari wisata bahari adalah potensi alam laut. Alam lautnya. Upaya-upaya dari teman-teman Pok Darwis, pemerintah setempat, saya kira sudah maksimal. Jadi teman-teman kontrak atau teman-teman wisatawan yang sudah pernah ke Pulau Harapan, silakan dari mulut ke mulut, ini loh indahnya wisata di Pulau Harapan. Jangan juga lupa dari teman-teman wisatawan juga harus mematuhi kearifan lokal yang ada di Pulau Harapan. Terima kasih dari saya, Bang Ngotrek, Bang Onel, terima kasih. Nanti kita diskusi lagi. Siap, Bang. Ketemu di edisi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.